Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan part yang ketiga, masih pada tanda-tanda kecil kiamat. Tanda-tanda kecil kiamat yang berikutnya adalah berlomba-lomba membangun masjid. Disebutkan dalam sebuah hadis, an Anasin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'ah, tidaklah akan terjadi hari kiamat itu hatta yatabahan nasu fil masajid, sampai bermegah-megahan oleh manusia di dalam membangun masjid. Ini di akhir zaman, kata Nabi. Masjid dibangun sedemikian indahnya, sedemikian bagusnya, tetapi isinya sepi. Sepi sekali. Terutama salat subuh. Ada satu masjid yang buka pintu masjid dia, yang azan dia, yang qomat dia, yang imam pun dia bersama dengan jin dan speaker. Nah, itulah, tapi bagus masjidnya. Inilah pertanda akhir zaman, kata Nabi. Kemudian pasar-pasar saling berdekatan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la taqumus sa'ah, tidaklah akan terjadi hari kiamat hatta tazharal fitan, sampai terang-terangan terjadi fitnah. Jadi fitnah ini terang-terangan. Fitnah ini bisa dikatakan yaitu memberitakan sesuatu yang sesungguhnya sesuatu itu tidak terjadi pada yang diberitakan itu. Ya, umat Islam difitnah, ulama ini difitnah, dan seterusnya. Wayak surul kadzib, banyaknya kedustaan, ya, banyaknya hoax, banyaknya pembohong dan kebohongan. Dia juga tanda-tanda hari kiamat. Wayataqarrabal aswaq, dan saling berdekatannya pasar-pasar. Coba kita perhatikan, mal-mal besar berdekat-dekatan. Maret-maret itu berdekat-dekatan, tidak ada aturan. Kasihan itu warung Ucok, warung Poipe, warung Madura, kasihan. Karena tidak ada aturan. Nah kemudian, wayataqarrabaz zaman, semakin pendek waktu, wayaksural harju, banyaknya al-haraj. Kila, wa mal harju ya Rasulullah? Apa itu al-haraj ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, al-qatlu, haraj itu adalah pembunuhan. Jadi banyaknya pembunuhan ini juga merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Hamba-hamba Allah, kemudian simpul Islam terlepas satu persatu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, an Abi Umamata al-Bahili an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yunqadanna ural islami urwatan, sungguh akan terurai ikatan Islam itu simpul demi simpul. Fakullaman taqadat urwatun fatashabbathan nasu billati taliha. Setiap terurai satu simpul, maka manusia akan bergantung pada simpul berikutnya. Wa awwaluhunna naqdan al-hukmu, yang pertama kali terurai adalah masalah hukum. Wa akhiruhunna as-salatu, dan yang paling akhir terurai adalah masalah sholat. Inilah kata Nabi di akhir zaman.
Yang terurai pertama itu adalah masalah hukum. Jadi umat Islam tidak lagi memakai hukum Islam. Ini akhir zaman lah. Kemudian terurai persatuan umat, terlepas ya persaudaraan sesama umat. Bisa jadi terpecah belah lewat berbagai macam partai, berbagai macam mazhab, berbagai macam ormas, terpecah belah kita. Dan terakhir adalah masalah sholat. Masalah sholat. Nah, diantaranya sholat itu dibuat berjarak. Padahal perintah Nabi adalah merapatkan dan meluruskan shaf. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud bersumber dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqimus sufufa, luruskan dan rapatkan shaf. Fa innama tasufuna bisufufil malaikah." Maka sesungguhnya rapat dan lurusnya shaf itu seperti rapat dan lurusnya shaf malaikat. Wahadhu bainal makan manakib. Ya, pertemukanlah antara tumit-tumit kalian. Wasuddul kholal, dan rapatkanlah pundak-pundak kalian. Walinu fi aidi ikhwanikum, tapi berlemah lembutlah kalian terhadap tangan-tangan saudara-saudara kanan kiri kalian. Wala tadharu furujatin lisyaiton, dan janganlah kalian biarkan ada celah untuk syaitan. Jangan berjarak. Ini perintah dari Nabi nih. Tuntunan dari Rasulullah SAW. Jangan berjarak. Karena jarak itu ada setan di sana. Waman wasala soffan wasalahullahu tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang menyambung sof, maka Allah akan sambungkan rahmat bagi dia. Waman qata'a soffan qata'ahullahu. Barang siapa memutus sof, Allah akan putuskan rahmat bagi dia. Nah, ini sekarang sof kita diacak-acak. Ya, nanti lama-lama sholat di masjid pun dilarang. Dan sudah terjadi di beberapa negara. Inilah sabda Rasulullah akhir zaman. Baik, kemudian berikutnya lagi adalah kaum muslimin itu mengikuti Yahudi dan Nasrani meskipun mereka masuk ke lubang biawak. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim an Abi Sa'idin Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna, niscaya sungguh kalian benar-benar akan mengikuti sananal ladzina min qablikum, jalannya orang-orang sebelum kalian, shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Nah, pelan-pelan kalian akan ikutin mereka. Wa zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Ya, mula-mula sejengkal, lama-lama sehasta. Hatta lau dakhalu fi hujri dabbin, sampai seandainya mereka masuk ke lubang biawak, lattaba'tumuhum, niscaya kalian akan ikuti mereka. Qulna ya Rasulullah, kami bertanya ya Rasulullah, al-yahuda wan nasara, apakah yang engkau maksud orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qala, Nabi bersabda, faman, siapa lagi kalau tidak mereka? Ini di akhir zaman. Jadi tanpa sadar kaum muslimin terutama dalam beragama mengikuti mereka. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, lama-lama lari masuk ke lubang biawak pun mereka. Kaum muslimin pun sebagian ikut. Inilah yang harus kita waspadai di akhir zaman. Nah, kemudian merebaknya penyakit wahan. Dalam hadis riwayat Abu Daud, an Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umam, ya, berkerumunlah oleh orang-orang kafir, antada'a alaikum, mereka menganggap kalian itu sebagai hidangan. Mereka berkerumun dihadapin kita sebagai hidangan.
kama tada al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana terhidangnya makanan di mangkuk. Tuh. Faqala qail, sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin, apakah ketika itu karena sedikitnya kami ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, bal antum yauma idzin katsirun, tidak, tapi kalian ketika itu banyak jumlahnya. Walakinnakum, akan tetapi kalian ghusaun ka ghusa'is sail, banyaknya kalian bagaikan buih air. Seperti buih. Ya, tidak ada kekuatan, terombang-ambing. Banyak tapi nggak ada kekuatan. Karena terpecah belah tadi. Sudah terlepas ya ikatan persaudaraan, sudah terlepas ikatan ukhuwah. Ini hamba-hamba Allah di akhir zaman. Lanjutkan hadisnya, walayanza'annallah. Nih. Dan Allah menghilangkan min suduri aduwikum al-mahabata, dari dada-dada musuh kalian itu rasa takut. Jadi musuh-musuh Islam sudah tidak takut lagi kepada orang Islam. Ya, karena banyak tidak ada kekuatan, mereka tidak takut. Walayaqzifannallah, kemudian Allah tanamkan fi qulubikum al-wahna, di dalam hati-hati kalian al-wahn, penyakit wahn. Faqala qail, salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal wahnu, apa itu wahan ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta terhadap dunia dan takut terhadap mati. Itu yang terjadi sekarang. Kebanyakan umat Islam, tokoh-tokoh Islam sebagian besar, umat Islam sebagian besar sangat cinta kepada dunia dan sangat takut kepada mati. Ya, lebih takut mereka kepada mati daripada kepada Allah. Lebih takut mereka kepada virus daripada kepada Allah. Lebih takut mereka kepada miskin daripada kepada Allah. Lebih takut mereka melarat daripada kepada Allah. Dan inilah yang terjadi di akhir zaman. Ini pertanda kiamat sudah semakin mendekat. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendukung program Majelis Studi Dakwah Terapan yang sudah subscribe, like and share serta dukungannya, kami ucapkan jazakumullah khair. Yang belum silahkan ya dengan kerendahan hati. Kemudian kritikan, saran dan pertanyaan silakan tulis pada kolom komen atau silakan hubungin di WA kami. Kemudian untuk melihat video kajian sebelumnya, silakan berkunjung ke YouTube dalam channel kami. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada part yang keempat.